Meskipun Indonesia bukan negara yang terkenal dengan konsumsi gandum, negara ini justru menjadi konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Menurut data dari World Instant Noodle Association, pada tahun 2023, masyarakat Indonesia mengonsumsi hingga 14,5 miliar porsi mie instan. Dan hampir seluruh penduduknya, yaitu sekitar 99% dari 285 juta orang, pernah menikmati makanan ini setidaknya sekali. Namun, ada satu negara lain yang cukup mengejutkan dalam daftar ini, Nigeria. Bagaimana bisa sebuah merek mie instan dari Indonesia bisa menjadi begitu populer di sana? Di Afrika, Indomie bukan hanya sekedar mie instan. Produk ini telah menjadi makanan pokok yang bahkan sering disebut dalam lirik lagu rap. Treat my chicks at Indomie, 2 packets a day. Tomorrow it's 2 packets away. Forget pounded yam, forget a goosey soup. We got Indomie stacked even in the coop. Open up the boot, show 'em what we got. Popularitasnya di Nigeria begitu besar, menjadikannya salah satu produk makanan kemasan paling dicari di benua tersebut. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Indomie dari Indonesia mampu menembus pasar Nigeria dan berkembang pesat di Afrika. Indomie memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan pertumbuhan industri di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, pemerintah bekerja sama dengan para pengusaha keturunan Tionghoa untuk mempercepat industrialisasi dan membangun perekonomian. Salah satu tokoh utama dalam era ini adalah Sudono Salim, pendiri Salim Group yang kemudian menjadi konglomerasi bisnis raksasa di Indonesia. Pada tahun 1967, Indonesia mengalami krisis pangan dan meminta bantuan berupa beras kepada Amerika Serikat. Namun karena stok beras saat itu terbatas, yang dikirim justru gandum. Sayangnya Indonesia belum memiliki fasilitas penggilingan gandum sendiri, sehingga bahan baku ini diproses di Singapura terlebih dahulu sebelum bisa digunakan di negaranya. Melihat peluang ini, Salim menggandeng Taliban Malaysia, Robert Koch, untuk mendirikan Bogasari Flour Mills pada tahun 1969. Perusahaan ini kemudian berkembang menjadi pemasok tepung terbesar di Indonesia, mendapatkan hak istimewa untuk mendistribusikan tepung di wilayah Jawa dan Sumatera. Industri mie instan mulai berkembang sejak ditemukan oleh Momofuku Ando, pengusaha asal Jepang Taiwan yang menciptakan metode pengeringan cepat untuk mie instan pasca Perang Dunia II. Di Indonesia, mie instan pertama kali diperkenalkan melalui merek Supermie pada tahun 1970 dengan bantuan teknologi dari Jepang. Namun, 2 tahun kemudian, seorang pengusaha asal Sumatera Utara bernama Jayadi Jajah mendirikan merek Indomie. Nama ini berasal dari kata mie yang berarti mie dan Indo yang merujuk pada Indonesia. Keunggulan Indomie dibandingkan pesaingnya terletak pada bahan baku yang digunakan. Jika Supermie masih mengandalkan tepung impor, Indomie memanfaatkan tepung yang diproduksi secara lokal oleh Bogasari. Pada awalnya, Salim Group hanya berfokus pada tepung dan menjualnya ke industri roti dan mie instan. Namun pada akhir 1970-an, Indonesia mengalami krisis beras, mendorong pemerintah untuk mencari alternatif makanan pokok bagi pegawai negeri dan militer. Sebagai respons, Bogasari mulai berinvestasi besar-besaran dalam produk mie instan, termasuk membeli mesin-mesin canggih untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pada saat itu, pemerintah juga mulai mengkampanyekan konsumsi makanan berbasis tepung, seperti roti dan mie instan sebagai alternatif beras. Namun, pada 1980-an, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang mengakibatkan berkurangnya permintaan mie instan dari pemerintah. Menghadapi tantangan ini, Bogasari memutuskan untuk meluncurkan merek Sarimi yang langsung menjadi pesaing Indomie.
Persaingan antara Sarimi dan Indomie cukup ketat hingga akhirnya pada tahun 1984 kedua merek ini bergabung di bawah perusahaan baru bernama Indofood. Indofood kemudian mengakuisisi merek Supermie mengkonsolidasikan pasar mie instan di Indonesia. Indomie pertama kali hadir dalam bentuk mie kuah mirip dengan ramen Jepang. Namun pada tahun 1982 Indofood meluncurkan varian baru, mie goreng yang menjadi sensasi di pasaran. Produk ini lebih praktis dibandingkan dengan mie kuah, sehingga cepat mendapatkan tempat di hati konsumen. Pada awal tahun 1990-an, Indofood menguasai sekitar 80% pangsa pasar mie instan di Indonesia. Dengan Indomie sebagai pemimpin pasar, selain karena rasanya yang lezat, harganya yang murah juga menjadikannya pilihan utama bagi masyarakat urban. Untuk memenuhi selera konsumen yang beragam, Indofood pun menawarkan lebih dari 110 varian rasa. Meskipun mie goreng tetap menjadi yang paling populer. Ekspansi Indomie ke pasar internasional dimulai secara organik. Para pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di luar negeri sering membawa Indomie sebagai makanan favorit mereka. Seiring waktu, Indomie mulai menjalin kerjasama dengan distributor lokal di berbagai negara, termasuk Timur Tengah dan Afrika. Keberhasilan Indomie di luar negeri tidak terlepas dari statusnya yang halal, sebuah faktor penting bagi konsumen di negara-negara Muslim. Di Arab Saudi misalnya, Indomie menguasai lebih dari 95% pangsa pasar mie instan. Bahkan di tengah perang berkepanjangan di Suriah, pabrik Indomie tetap beroperasi untuk menyediakan makanan murah bagi masyarakat setempat. Namun, dampak terbesar Indomie justru terjadi di Nigeria. Nigeria, seperti Indonesia, adalah negara dengan keberagaman etnis dan budaya yang sangat tinggi. Dengan lebih dari 500 kelompok etnolinguistik, negara ini memiliki iklim tropis yang mendukung pertanian berbagai tanaman seperti kakao, kacang, dan berbagai buah-buahan. Meskipun makanan pokok tradisional Nigeria berbasis umbi-umbian seperti singkong dan ubi, Indomie berhasil mendapatkan tempat di sana berkat rasanya yang sesuai dengan lidah masyarakat setempat, serta cara penyajiannya yang praktis. Popularitasnya yang tinggi membuat Indomie tidak hanya dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat, tetapi juga sering muncul dalam budaya pop Nigeria, termasuk dalam lirik lagu. Melihat tingginya permintaan, Indofood akhirnya membangun pabrik Indomie di Nigeria untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Strategi ini tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga memperkuat posisi Indomie sebagai makanan favorit di negara tersebut. Indomie telah membuktikan diri sebagai produk yang mampu melampaui batas negara dan budaya. Dari awalnya sebagai mie instan yang diproduksi untuk pasar domestik, kini Indomie menjadi salah satu merek mie instan paling terkenal di dunia, terutama di Afrika dan Timur Tengah. Keberhasilannya di Nigeria adalah contoh bagaimana strategi pemasaran yang tepat, penyesuaian dengan selera lokal, dan faktor kepraktisan dapat menjadikan sebuah produk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat global.